Di awal film diperlihatkan seorang kakek kaya yang ingin menikahkan cucunya dengan seorang pria, namun cucunya yang bernama Xiang Yuan menolaknya, dan tidak ingin menikah walaupun sudah memberikan calon pria kaya berupa foto ke Xiang Yuan tetap tidak mau menikah, sampai akhirnya mereka membuat kesepakatan. Khususnya Xiang Yuan meminta ke kakeknya akan membantu perusahaan dan meningkatkan penjualan 10%, maka kakeknya tidak memaksanya untuk menikah lagi. Kakeknya menyetujuinya namun ada 3 kesepakatan untuk itu. Pertama, kakeknya tidak akan memberinya dukungan finansial, kedua, kakeknya tidak bisa memberikan posisi yang bisa mengendalikan angin dan hujan, dan yang ketiga, hubungan mereka tidak boleh bocor. Kemudian Xiang Yuan prepare untuk berangkat ke Bailin dan kakaknya terus mengoloknya. Kakaknya yang tahu Xiang Yuan blogger game yang mempunyai 5 juta penggemar mau bekerja di perusahaan. Xiang Yuan memberitahu kakaknya kalau dia akan berhasil dan kakeknya tidak akan mendesaknya untuk menikah lagi. Kemudian saat Xiang Yuan pergi ke bandara, di belakang ada Su Yanxi. Su Yanxi merupakan pria yang disukai Xiang Yuan saat sekolah dulu. Terlihat Su Yanxi bersama dengan adiknya yang bernama Su Chengli dan juga temannya Gao Leng. Namun mereka tidak saling mengerti dan hanya Su Chengli yang tahu saat dia duduk dan melihat Xiang Yuan tengah menelepon seseorang. Xiang Yuan juga duduk dan menawarkan snack ke Su Chengli namun dia menolaknya. Kemudian Xiang Yuan dan tetap memberikan snack itu ke Su Chengli. Kemudian Su Yanxi bertanya siapa yang memberikan makanan itu dan Su Chengli memberitahu kalau orang yang dibenci saat di sekolah dulu yang suka main game dan ngegosip dan mengancam akan kabur dari rumah kalau mencari pacar seperti itu. Setelah naik pesawat, Xiang Yuan yang ingin ke distrik Yan ditawari seorang sopir taksi, namun Xiang Yuan tidak mau menyewa mobil dan sopir itu memberitahu kalau pulang dengan mobil kosong akan membayar 2 kali lipat. Mendengar itu Xiang Yuan langsung teringat salah satu kesepakatan dengan kakeknya kalau tidak akan memberinya bantuan finansial dan membuat Xiang Yuan menerima sopir taksi itu. Setelah Xiang Yuan di dalam mobil, sopir itu menjemput penumpang lain yang tak lain adalah mereka bertiga dan Xiang Yuan yang melihatnya belum sadar ada Su Yanxi dan hanya fokus ke Su Chengli yang sedang menyeberang jalan. Namun saat melihat pria di sebelahnya, Xiang Yuan langsung terkejut karena bertemu Su Yanxi. Xiang Yuan menyembunyikan wajahnya dengan memakai tudung jaketnya dan membuat sopir taksi menegurnya. Kemudian Gao Leng berteriak karena dapat lembur seminggu dan tidak bisa menonton siaran langsung Aisilis yang dimana Aisilis adalah nama akun game dari Xiang Yuan. Xiang Yuan tersenyum karena penggemarnya terlalu banyak, namun Su Yanxi mengatakan tidak peduli dan malah menghinanya dengan sebutan ayam tua. Xiang Yuan sabar karena yang menghinanya orang yang disukainya dan dalam hatinya bisa dimaafkan. Namun Gao Leng ingin mengunggahnya karena telah menghina elit di mana penggemarnya sangat banyak dan kebanyakan seperti di Indonesia, netizennya juga sangat sadis. Benar juga, Xiang Yuan langsung membaca komentar-komentarnya. Kemudian sopir itu menghentikan mobilnya di tengah jalan karena rusak dan menyuruh mereka semua turun. Gao Leng mengajak Xiang Yuan ikut bersama karena akan susah mendapat taksi saat malam dan meminta WeChat untuk bertransaksi ongkosnya. Namun saat bertukar barcode, Gao Leng menyebut namanya dan membuat Su Yanxi menoleh ke Xiang Yuan. Tidak selang berapa lama banyak mobil yang menjemputnya dan Gao Leng duduk di depan dan menyuruh Xiang Yuan duduk di belakang dan bilang duduk VIP untukmu. Sopirnya lalu bertanya tujuan Xiang Yuan karena tidak tahu tempatnya namun Xiang Yuan menyuruhnya melihat navigasi mobilnya karena baterainya habis, dan sopir itu menyuruhnya mengisi daya. Gao Leng memberitahu sopir itu dengan jelas dan membuat sopir mengira kalau Gao Leng penjual mobil karena mulutnya manis sekali. Xiang Yuan yang mendengarnya bertanya ke temannya dengan mengirim pesan apakah sekarang Su Yanxi menjual mobil, dan temannya langsung mengeceknya. Tidak lama kemudian ponselnya yang tersambung di mobil ditelepon temannya dan memberitahu kalau benar Su Yanxi sekarang menjual mobil. Mereka semua terkejut termasuk Su Yanxi yang mendengarnya karena lewat speaker jadi suaranya keras. Xiang Yuan terlihat malu dan ingin melompat dari mobil kalau sempat,
temannya yang terus bicara tentang Su Yuanxi membuatnya melepas kabel ponselnya. 好久不见，小袁。 Xiang Yuan sampai di tempat tujuan dan langsung bertanya ke seseorang di mana gedung 7, seorang pria yang melihatnya ingin membantunya tapi Xiang Yuan menolaknya. Saat di kamar Su Yuan menelepon lagi dan bertanya kenapa menutup teleponnya tiba-tiba dan Xiang Yuan tadi yang sudah terlanjur malu mengatakan kalau pulang ke Shanghai akan membunuh Su Yuan. 我还能把你杀了呢！ Kemudian Xiang Yuan menceritakan yang terjadi saat di taksi, dan juga Su Yuanxi membantunya melepas tudung jaketnya. Su Yuan mengatakan sudah bertahun-tahun tidak bertemu, pertemuannya dengan pria yang dicintainya begitu kejam dan tidakkah kau berjuang memberi penampilan yang indah dan perpisahan yang heroik. Su Yuan juga bertanya bagaimana keadaannya sekarang dan memberitahunya kalau foto yang dikirimnya ke grup sudah disimpan dan gadis-gadis sudah heboh melihatnya karena semakin tampan. Xiang Yuan yang mendengarnya cuma berharap tidak bertemu dengannya lagi dan mengakhiri panggilannya. Di tempat lain Gao Leng yang sudah tahu kalau Su Yuanxi kenal sejak awal berasumsi kalau salah satu dari mereka pernah menyukai karena keadaan sangat canggung. Gao Leng menebak Su Yuanxi jangan-jangan mencintainya dan bertanya apa wajahnya sangat cantik. Mendengar itu Su Yuanxi menyuruhnya keluar. 他是不是找个说你是暗恋过人家？Xiang Yuan mendapat pesan jajaran orang yang ada di perusahaan namun saat melihatnya Xiang Yuan malah teringat kejadian saat berada di taksi dengan Su Yuanxi sementara Su Yuanxi ternyata masih menyimpan kotak yang pernah dilempar Xiang Yuan saat masih sekolah dan melihat foto Xiang Yuan di mana gelang yang dipakai saat itu. Keesokan harinya Xiang Yuan sudah bersiap berangkat bekerja dan sudah memesan Grab namun drivernya meneleponnya terjadi masalah dan tidak bisa datang tepat waktu dan menyuruhnya membatalkannya. Xiang Yuan melihat lokasi dan lumayan jauh, tiba-tiba Ludong, pria yang bertemu semalam menawarkan tumpangan kepadanya namun Xiang Yuan menolaknya. Kemudian ada taksi yang ditumpangi seorang perempuan, melihat tujuannya sama wanita itu mengajaknya ikut bersamanya. Saat di dalam Xiang Yuan melihat ID card dan bilang kalau juga pergi ke Baelin. Kemudian wanita itu bilang kalau perusahaan itu seperti parasut yang mengeluarkan dan memasukkan orang seenaknya dalam setahun. Xiang Yuan hanya tersenyum dan merenung karena perusahaan itu sebenarnya milik keluarganya. Setelah sampai di perusahaan Lin Qingqing langsung memesan kopi dan Xiang Yuan memesan sandwich dan mereka disuruh menunggu sebentar. Kemudian ada wanita yang bernama Yin Yin yang sedikit centil baru tiba di perusahaan dan langsung memesan kopi dan menyuruhnya cepat. Pelayan itu mengantar kopi Lin Qingqing namun Yin Yin mengambilnya dan beralasan departemennya mendesak. Xiang Yuan yang melihat itu langsung mengambil kopi Yin Yin dan bilang kalau dia datang duluan dan bahkan kamu tidak mengerti logika semudah itu. Saat Xiang Yuan berdiri di sensor muka, datanya sudah terambil dan bergegas mau masuk. Su Yuanxi yang ada di lift itu terkejut saat melihat Xiang Yuan lewat. Ternyata Su Yuanxi bekerja di perusahaan kakeknya dan Gao Leng berbicara ke teman kerjanya sedikit kesal apa yang dipikirkan perusahaannya belakangan ini karena masih merekrut orang sementara gajinya tidak sanggup dibayar. Kemudian salah satu temannya mendapatkan CV rekrutan baru yang dimana itu milik Xiang Yuan dan memberitahu kalau dia kuliah jurusan penyiaran dan hosting dan tidak ada hubungannya dengan kita dan yang berhubungan dengan kita adalah sistem GPS, juara pertama pengetahuan dan Gao Leng yang mendengar itu bersemangat dengan memukul kepalanya. Xiang Yuan sudah berada di ruangan Li Yongbiao. Li Yongbiao adalah seorang direktur di perusahaan. Kemudian Xiang Yuan menjelaskan hanya asal mengirim CV ke internet dan malah direkrut kalian dan Li Yongbiao yang tahu kalau Xiang Yuan murid berprestasi bilang kalau seleranya bagus memilih tempat ini. Kemudian Li Qin masuk ke ruangan Li Yongbiao. Li Qin sendiri adalah seorang wakil direktur di perusahaan. Li Qin marah dengan apa yang dilakukan Departemen Teknis belakangan ini. Mendengar itu Li Yongbiao akan bicara dengan ketua Departemen Teknis di mana ketuanya adalah Su Yuanxi. Li Yongbiao memperkenalkan Li Qin dengan Xiang Yuan dan memberitahu kalau dia dikirim dari pusat. Kemudian Su Yuanxi masuk dan saat mau memperkenalkannya, Xiang Yuan menoleh dan langsung berdiri. Xiang Yuan sendiri akan menjadi ketua di tim 2 Departemen Teknis, padahal sebenarnya tim 2 sudah dibubarkan namun Li Yongbiao mendirikannya lagi karena kedatangan Xiang Yuan dan berharap bisa bersaing secara sehat. Li Qin memberitahu ke Su Yuanxi kalau mendapat banyak keluhan dari klien dan mengikuti navigasi kami dan mengarahkan ke ladang gandum. Menurut Su Yuanxi harus menguji lagi stabilitas perangkat dan sinyalnya dan mungkin juga karena pengaruh lingkungan di sana, jadi harus melakukan pemetaan lapangan dan itu membutuhkan biaya. Li Qin langsung meninggalkan ruangan itu dan harus memikirkan caranya sendiri. Xiang Yuan langsung mengecek lagi di ponselnya data karyawan dan ternyata ada Su Yuanxi. Ini akibat Xiang Yuan yang kemarin tidak fokus melihatnya.
Xiang Yuan langsung mengajak salaman Su Yuanxi dengan bilang kalau ia dari ketua tim 2 mohon bimbingannya, dan saat bersalaman Xiang Yuan teringat lagi saat masa di sekolah. Xiang Yuan terpeleset dan Su Yuanxi dengan refleks menangkapnya. Tapi kemudian Su Yuanxi melepasnya dan membuat Xiang Yuan terjatuh dan dia kesal meninggalkannya. Xiang Yuan melihat ponselnya dan dia membuka info di grup sedang memberitakan dirinya kalau sekarang hari pertama bekerja dan menyuruh semua menyambutnya. Namun Xiang Yuan yang merasa kaya mengirim amplop merah untuk dibagikan dan dia lupa kalau sekarang dia sedang miskin karena tidak ada bantuan finansial dan amplop itu juga tidak bisa ditarik kembali dan membuatnya bingung. Semua karyawan yang melihatnya langsung berebutan untuk mengambil sebanyak-banyaknya, bahkan teman Yin Yin juga ikut-ikutan dan Yin Yin mengatakan kalau dia memberikan angpau cukup bisa menyuap orang. Teman kerjanya menunjukkan yang diperoleh dan masih terus bertambah. Namun kadang-kadang ucapan seseorang tidak sama dengan dilakukan yang dimana Yin Yin juga mengambil angpaunya secara diam-diam, namun teman kantornya mengetahui karena mendapat paling kecil di antara yang lainnya. Kemudian Xiang Yuan masuk ke ruangan kerjanya dan memperkenalkan diri kalau dirinya adalah ketua dari tim 2 yang baru. Lin Qinxing langsung menghampirinya karena orang yang ditemui pagi tadi adalah rekan kerjanya dan ingin mentraktirnya makan. Xiang Yuan bertanya kursi mana yang kosong dan mereka semua tidak mempedulikannya dan Lin Qinxing yang memilih tempat kerjanya. Tapi saat melihat ruang kerja Su Yuanxi berada tepat di depannya, Xiang Yuan ingin pindah karena tidak mau menghadapi muka dinginnya setiap hari. Tapi Gao Leng menolaknya dengan beralasan ada orangnya. Xiang Yuan tidak sengaja membaca CV-nya tentang dirinya dan membuatnya terkejut. Kemudian dia menelepon sekretaris kakeknya dan marah karena mau mencelakainya atau emang disuruh kakeknya untuk mengerjai Xiang Yuan. Sekretaris itu meminta maaf karena mencari semua sertifikat di rumah dan menyatukannya. Sekretaris itu langsung melaporkan ke kakek Xiang Yuan dan masih bertanya tentang CV. Mendengar itu kakeknya bilang masih berani bertanya. Kakeknya juga bertanya saat Xiang Yuan akan dimasukkan ke teknik dan menjadi ketua kenapa Su Yan dan Chen San tidak setuju dan punya hubungan apa. Mendengar itu sekretaris itu akan memeriksanya. Gao Leng masih penasaran dengan kisah Xiang Yuan dan kembali bertanya ke Su Yuanxi kalau dunia ini kecil dan mengenalnya sejak SMA dengan memancingnya kalau Xiang Yuan melihat foto dengan pria dan bilang itu pacarnya tapi agak tua. Su Yuanxi yang mendengar itu bilang bukan. Gao Leng mengira Su Yuanxi diam-diam menyukainya. Kemudian Su Yuanxi bilang kalau Gao Leng bodoh karena pria itu wali kelasnya. Kemudian dia menunjukkan foto yang lain Xiang Yuan dengan pria yang lain dan menunjukkannya kepadanya dan Su Yuanxi mengatakan kalau itu kakaknya. Gao Leng bilang kalau Su Yuanxi hebat bisa tahu tentang kakaknya. Su Yuanxi lalu mengambil kacamatanya dan tidak memperbolehkannya ikut rapat karena tidak menjaminnya keluar hidup-hidup. Di ruang rapat Direktur Li menunggu Su Yuanxi dan Gao Leng yang belum datang dan Xiang Yuan bingung kenapa momen WeChat Su Yuanxi kosong dan betanya apakah dia memblokirnya bahkan dia tidak menerima amplop merah saat mengecek daftar nama dan berpikir Su Yuanxi pendendam. Kemudian Su Yuanxi tiba dan Direktur Li mengatakan kalau yang tidak datang rapat hari ini akan dipotong kinerja bulan ini karena sangat dingin. Xiang Yuan lalu menolongnya dengan mengatakan kalau Su Yuanxi sudah meminta izin untuk Gao Leng. Mendengar itu Direktur Li mengatakan tidak perlu diingat lagi dan memperkenalkan Xiang Yuan ke mereka semua. Setelah rapat selesai Xiang Yuan dan Su Yuanxi masih di sana. Xiang Yuan bertanya kenapa tidak pergi dan Su Yuanxi menunggunya karena masih ada rapat. Su Yuanxi bingung bagaimana memperkenalkannya ke semua orang dan Xiang Yuan menyuruhnya kalau dirinya koneksi karena mereka mengatainya secara pribadi dan bilang kalau ingin memperkenalkannya lagi bilang saja teman SMA. Su Yuanxi dan Xiang Yuan masuk ke ruangan dan Gao Leng mengatakan kalau ada instruksi dari bos perlu memindahkan orang ke tim 2 ke tim Xiang dan menyuruhnya sukarela dan siapa yang mau angkat tangan namun mereka tidak ada yang mengangkatnya. Kemudian Xiang Yuan hanya perlu satu orang saja dan memilih Gao Leng dan meminta izin ke Su Yuanxi untuk mengajaknya keliling perusahaan untuk membiasakan dengan lingkungan. Mendengar itu Gao Leng bertanya tidak punya masalah dengannya dan kenapa hanya dia sendiri. Xiang Yuan bilang karena Gao Leng yang paling tampan dan membuat mereka semua tertawa. Kemudian Lin Qinxing juga ingin bergabung dengan Xiang Yuan. Su Yuanxi bertanya apa ada lagi yang ditanyakan, dan Xiang Yuan ingin mengatakan berdua secara pribadi dengan mengedipkan matanya. Mendengar itu Su Yuanxi mengakhiri rapatnya. Keesokan harinya, Xiang Yuan, Lin Qinxing, dan Gao Leng tidak ada di tempat kerja dan tim Su Yuanxi yang beranggapan tidak mungkin mereka cuti bersama.
Xiang Yuan terlihat healing di suatu tempat dengan Li Qinxing dan Gao Leng. Mereka terlihat bersenang-senang dan juga mengunggahnya hingga tim satu yang melihatnya menyesalinya tidak bergabung dengan tim Xiang. Namun salah satu dari mereka mengatakan kalau Xiang Yuan ingin menyenangkan mereka. Di saat Gao Leng berdebat foto dengan Lin Qinxing, Xiang Yuan mengatakan kalau saatnya bekerja dan ternyata Xiang Yuan mengajak mereka untuk pemetaan lapangan. Sebenarnya sudah izin ke Su Yuanxi namun Su Yuanxi menolaknya dan bilang jangan ikut campur karena perusahaan tidak punya anggaran. Xiang Yuan ingin memakai uang sendiri dan Su Yuanxi mengatakan kalau tidak seharusnya menggunakan uang sendiri untuk bisnis dan Xiang Yuan tetap bersikukuh dan masalah ini Xiang Yuan yang memutuskan. 反正这事我去定了，通知你一下。 Su Yuanxi mengirim pesan ke grup WeChat dan memberitahu timnya kalau tim Xiang melakukan survei lapangan di G402 dan biaya acara itu semua Xiang Yuan yang mengurusnya dan baru menerima data survei darinya. Su Yuanxi juga memberitahu kalau Xiang Yuan baru masuk perusahaan jadi belum tahu peraturan perusahaan. Dia pergi juga tidak meminta izin ke semua orang di sini dan meminta maaf atas kelalaiannya dan menunggu dia kembali untuk mendidiknya. Mereka heran Su Yuanxi tidak pernah mengirim pesan ke grup WeChat dan kali ini tidak hanya membuat pengecualian tapi juga hebat. Singa tidur pun bisa berubah menjadi Hello Kitty, dia terus membicarakan Su Yuanxi tanpa dia tahu Su Yuanxi berada di belakangnya. Kedua temannya yang tahu hanya diam dan sampai dia menoleh langsung memberi hormat dan izin mau pergi dan Su Yuanxi memukulnya dengan lembaran kertas. Mereka mengemudi dan menguji navigasi di jalur G402 dan Xiang Yuan menyuruh Gao Leng mencatat kecepatan dan ke seluruh lintasan rute. Saat Gao Leng mencocokkannya namun titiknya berbeda dengan yang di peta dan ingin menelepon Su Yuanxi kalau ada masalah namun sinyal di sana tidak ada dan membuat panggilan berakhir. Su Yuanxi yang melihat di sana ingin memberitahu sesuatu namun karena tidak ada sinyal membuat panggilannya tidak tersambung sampai akhirnya malam tiba dan saat sudah di kota, sinyal kembali ada dan terlacak di monitor Su Yuanxi. Kemudian Su Yuanxi menelepon Gao Leng namun mungkin Gao Leng capek dia tidak mengangkatnya dan menaruhnya di sakunya dan tidak sengaja mengaktifkan video yang membuat Su Yuanxi tahu aktivitas Xiang Yuan. Su Yuanxi tersenyum melihat Xiang Yuan bekerja keras dan menaruh ponselnya dengan melihatnya. Hari sudah pagi dan Xiang Yuan masih berada di depan laptop begitu juga dengan Su Yuanxi yang ada di kantornya. Sampai akhirnya Xiang Yuan menyelesaikannya dan Su Yuanxi bilang kalau sudah bekerja keras. Mendengar ada suara dia mencari dan mengambil ponsel di saku Gao Leng dan melihat Su Yuanxi selalu online dan menemaninya di kantor semalaman. Xiang Yuan lalu mengiriminya pesan. 我这次是认真来工作的，过去的事儿咱不提了，也不用觉得尴尬。而且，我早就不喜欢你了。 Saat melihat pesan dari Xiang Yuan, Su Yuanxi terlihat sedih dan melepas kacamatanya. Gao Leng memberitahu Xiang Yuan, saat datang akan disambut dan mereka masak sendiri dan mereka pergi namun saat mereka berada di taksi, Xiang Yuan melihat pesan yang dikirim ke Su Yuanxi dan berpikir apa reaksinya setelah membaca kalimat ini dan bagaimana nanti menyapanya saat bertemu. Akhirnya Xiang Yuan beralasan dan bilang ke Qinxing tidak mau pergi. Gao Leng memberitahu kalau Xiang Yuan tidak datang, kemudian Su Yuanxi menelepon Gao Leng dan menyuruhnya agar Xiang Yuan mengangkat teleponnya. Su Yuanxi bilang apa sungguh tidak akan datang dan beralasan ingin makan udang karang dan saat sampai di sana, Su Yuanxi sudah menunggunya di depan. Kemudian Su Yuanxi menawarkan apa ingin makan udang karang. Dan mereka langsung pergi bersama. Di saat berada di supermarket Xiang Yuan teringat sesuatu saat di sekolah. 毛肚、牛肉， 年糕和午餐肉，哇，青笋、鹌鹑蛋。 Setelah selesai belanja, ponsel Su Yuanxi bunyi ada telepon dan tangannya yang sudah membawa barang menyuruh Xiang Yuan mengangkatnya. Kemudian Xiang Yuan menaruhnya di telinganya dan terkejut karena telinganya dingin. Mereka bertanya ke Su Yuanxi ada di mana dan juga menanyakan ketua Xiang ada di mana. Su Yuanxi bilang kalau bersamanya dan menyuruh menutup teleponnya. Tiba-tiba ada wanita yang bernama Chen Su sedang menggoda Xiang Yuan dan mengatakan kalau Su Yuanxi pernah bercerai dan memiliki anak dan membuat Xiang Yuan bingung. Melihat itu Su Yuanxi bilang apakah kau bodoh dan memperkenalkan kalau dia dari menteri penjualan yang baru dinas ke Shanghai. 原来是你啊！ Melihat Chen Su, Gao Leng langsung memeluknya dan bilang istriku datang dan membuat Xiang Yuan melihatnya.
Chen Su bertanya tentang Yin Yin dan Gao Leng bilang kalau suka Yin Yin maka dirinya akan disambar petir, dan bertanya lagi bagaimana dengan dewimu, Ailis. Gao Leng bingung dan mengatakan dia anjing. Mendengar itu Ailis yang sebenarnya adalah Xiang Yuan melihat Gao Leng dengan kesal. Mereka makan di atap dan makanannya sudah selesai dimasak. Lagi-lagi Xiang Yuan teringat di sekolah saat melihat Su Yanxi yang mengambilkan makanannya. 海鲜酱不要麻酱，放葱花不放香，做了多少遍了，你怎么就是记不住呢？对吗？难记。他居然连这个都记。 Kemudian mereka makan bersama. Di saat mereka mengejek Gao Leng dengan Chen Su tiba-tiba dia mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kalau diam-diam Su Yanxi menyukai ketua kami. Su Yanxi dengan tegas bilang tentu saja dan membuat Xiang Yuan meliriknya. Mereka mengira Su Yanxi berpacaran dengan Xiang Yuan namun Su Yanxi menjelaskan kalau dulu hanya teman SMA bukan hubungan yang kacau jadi jangan salah paham. Kemudian Xiang Yuan mengambilkan minuman untuk Su Yanxi yang sedang sendirian. Xiang Yuan ingat kalau saat SMA dulu Su Yanxi sangat menyukai teknologi antariksa dan sekarang sudah menjadi navigator di Baelin, termasuk melanjutkan mimpi. Su Yanxi mengatakan kalau di mata banyak orang navigasi hanya ada di ponsel dan mobil mereka, namun sebenarnya jauh dari dalam hatinya adalah hal yang sangat menarik karena navigasi dan lokasi berbicara dengan satelit di langit. Ketika kita tersesat satelit akan menghubungi rekan-rekan yang lain, bahkan jika suatu hari ada gunung di antara kita, di seberang laut, selama bintang-bintang terhubung, aku bisa menemukanmu. Kata-kata romantis itu membuat Xiang Yuan kelepek-kelepek. Kemudian Xiang Yuan bertanya apa itu meteor. Su Yanxi mengatakan apakah ingin meminta permohonan. Xiang Yuan kembali teringat saat di SMA ketika baru pertama kali melihat Su Yanxi. 刚刚听班长说明天下午有。Saat itu Xiang Yuan remaja yang baru bertemu dengannya diberitahu kalau Su Yanxi baru memenangkan Olimpiade Matematika dan murid yang pintar. Xiang Yuan mendatanginya dan ingin belajar matematika dengannya karena nilai matematikanya jelek namun bel masuk sekolah membuat Su Yanxi menyuruhnya masuk. Kemudian Xiang Yuan melihat buku antariksa dan akan datang di seminar besok dan menunggunya. Saat di seminar Su Yanxi remaja duduk paling depan dan Xiang Yuan remaja yang duduk paling belakang maju sedikit demi sedikit sampai akhirnya pas di belakang Su Yanxi. Xiang Yuan ingin bertukar dengan temannya karena ada di sampingnya namun dia meminta 250 yuan, karena Xiang Yuan orang kaya uang segitu bukan apa-apa baginya dan akhirnya ada di sebelahnya. Xiang Yuan menunjukkan nilai ujian dan ingin Su Yanxi mengajarinya namun dia menolaknya dan Xiang Yuan melipat nilai ujian itu menjadi origami katak dan menggodanya dan tidur-tiduran di mejanya sampai akhirnya Su Yanxi mau mengajarinya saat pulang sekolah. Saat Su Yanxi mengajarinya, Xiang Yuan malah melamun lihat wajahnya. Setiap hari saat pulang sekolah Su Yanxi selalu mengajari Xiang Yuan. 时间到了，我走了。时间到了，我走了。Akhirnya Xiang Yuan dan Su Yanxi semakin dekat sebagai teman, bahkan saat sekolah Su Yanxi pernah menjemputnya dikarenakan ban mobilnya bocor, mereka menyempatkan makan pagi sebelum sekolah. Pernah suatu hari gelang Xiang Yuan terjatuh dan hampir masuk ke kuah makanan namun Su Yanxi dengan refleks yang cepat menangkapnya. Xiang Yuan berterima kasih karena gelang itu peninggalan terakhir neneknya dan Su Yanxi membantu memakaikannya kembali. 对我来说特别重要，我给我的最后一件礼物。 Berkat Su Yanxi nilai Xiang Yuan meningkat dan 2 hari lagi ulang tahunnya dan akan mengundangnya juga mempersiapkan kejutan yang berhubungan dengannya. Di hari ulang tahun Xiang Yuan ada seseorang yang memberikannya kue di sekolah. Xiang Yuan yang melihat itu dari temannya kecewa karena berharap itu dari Su Yanxi. Kemudian saat memotong kuenya, Su Yanxi melihat di luar kelas dan terlihat tidak senang. Dan ternyata potongan kue itu mau diberikan ke Su Yanxi namun Su Yanxi menolaknya dan dia juga bilang kalau tidak bisa datang ke acara ulang tahunnya. Xiang Yuan berlari mengejarnya dan kejadian itu pun terjadi di mana Su Yanxi membuat kecewa Xiang Yuan dan Su Yanxi memutuskan pindah sekolah. Kemudian Xiang Yuan ingin melupakan masa lalu dan melepaskan ketidakbahagiaan di masa lalu dengan identitas baru dan mengajak cas minuman. Xiang Yuan pergi ke ruangan Direktur Li untuk meminta berkas Su Yanxi dan saat membacanya tentang Su Yanxi kalau sudah tahu Su Yanxi lulus dari sekolah Keiyu dan sarjana dari Universitas Wuking, lalu masuk ke Baelin Tech, Xiang Yuan langsung pergi dan membuat Direktur Li berpikir kalau Xiang Yuan sebenarnya siapa.
Xiang Yuan berada di toilet namun ada dua wanita yang kebetulan tengah membicarakannya dengan Yuan Xi dan menganggap mereka berpacaran. Mereka heran kenapa Su Yanxi memilihnya daripada Yin Yin yang notabene orang kaya dan menyebut Xiang Yuan dengan tas porselen artinya berpura-pura hebat, semua yang dilakukan palsu. Mendengar itu reaksi Xiang Yuan ingin menghajarnya. 就是打肿脸充胖，瓷包。 Xiang Yuan ingin memesan kopi namun dia melihat di ponselnya saldonya habis dan membuka dompet juga tidak ada uang dan menemukan kartu gesek dan teringat sesuatu saat mau berangkat ke Bailin. Kakaknya pernah memberikan kepadanya. 当然了，丽，拿着随便刷刷啊。 Kemudian dia memakainya dan saat digesek, penjual kopi itu bilang kalau saldonya tidak cukup dan membuat Xiang Yuan terkejut dan tidak jadi membelinya. Dua wanita di belakangnya menertawakannya sementara Yin Yin yang juga berada di sana hanya tersenyum meremehkannya. Xiang Yuan kemudian mengirim pesan ke Su Yuan untuk meminjam uang karena keadaan darurat. Kemudian dia kembali ke kantor dan melihat Li Qin sedang memarahi Su Yanxi. Xiang Yuan bertanya ke Qin Qin dan memberitahu mungkin modul sinyal Ming Qiong bermasalah lagi. Li Qin bilang sudah kali keempat sinyal bermasalah di Ming Xiong dan menyuruh pengerjaan ulang, dan kenapa terus-menerus melakukan pengerjaan ulang dan Direktur Li kecewa padanya. Su Yanxi mengatakan mungkin kemampuannya yang bermasalah namun Su Yanxi bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Presdir Li keluar ruangan dan melihat Xiang Yuan bertanya padanya dari mana dan pekerjaan orang tua. Xiang Yuan mengatakan kalau dia dari Shanghai dan orang tua tidak ada hanya tinggal dengan kakeknya dan Li Qin hanya tersenyum dan pergi. Mereka yang mendengarnya merasa iba karena Xiang Yuan sangat miskin tak terkecuali Su Yanxi yang mengira keluarganya terpuruk. Xiang Yuan masuk ke ruangan Su Yanxi dengan membawakan makanan dan bilang hanya memperhatikan rekan kerja saja. Kemudian dia bertanya Li Qin yang mencarinya apa masalah modul sinyal Ming Qiong dan ingin membantunya karena cukup tahu masalah proyek itu namun Su Yanxi menyuruhnya jangan ikut campur masalah kami dan menyuruhnya keluar, namun dia mengambil kertas proyeknya dan akan mengurusnya. Xiang Yuan sedikit kesal karena sekarang tidak mempedulikan apapun, tak peduli ini dan itu, Xiang Yuan juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya beberapa tahun ini dan banyak berubah. Su Yanxi memberitahu kalau banyak hal, tidak sesederhana yang kau pikirkan namun sekali lagi Xiang Yuan mengatakan kalau masalah ini akan diurusnya. Terakhir kali Su Yanxi juga bilang begitu namun terselesaikan dan langsung keluar dari ruangannya. 到底哪儿不简单？你说。反正这事儿我管。 Xiang Yuan menyuruh mereka lembur dan tidak boleh pulang untuk menyelesaikan masalah di Ming Qiong dan membagi tugas masing-masing. Namun Gao Leng memberitahu kalau malam ini ada acara makan pertemanan, kemudian Xiang Yuan menggodanya dengan mentraktirnya makan Xiao Daiji jika mau lembur. Gao Leng tidak percaya karena Xiao Daiji harganya bisa menghabiskan 1000 yuan per orang namun Xiang Yuan tidak memaksanya kalau ingin makan harus lembur kalau tidak mau memakannya boleh pulang sekarang. Namun saat sore hari banyak dari mereka yang pulang karena ada urusan dan hanya Zhang Jun yang menemaninya lembur. 我留下来陪你。 Xiang Yuan ke ruangan Presdir Li untuk mengambil data di Ming Qiong dan kontrak 2 tahun ini dengan Ming Qiong. Presdir Li yang mendengarnya mengatakan kenapa Su Yanxi menyerahkan kekacauan ini semua pada Xiang Yuan dan memberitahu kalau Su Yanxi sudah bertahun-tahun tapi tidak mendapat kontrak sistem A dan hanya menjadi karyawan B dan mau membantu orang, apakah masih bersedia? Xiang Yuan menjelaskan kalau dirinya dari Departemen Teknis dan masalah ini juga dari Departemen Teknis jadi tidak ada salahnya membantunya jadi dengan tersenyum Xiang Yuan bilang bersedia. 开心且快乐。 Mereka semua ternyata berkumpul makan malam di acara pertemanan antara Departemen Teknis dan Departemen Penjualan dengan bersulang. Chen Su bertanya ke Su Yanxi di mana Xiang Yuan dan Su Yanxi hanya bilang ada apa. Chen Su menjelaskan kalau Su Yanxi hanya adalah dasar jadi malu memanggilnya, kemudian dia memberitahu kalau kau mengejarnya belum tentu bisa karena gadis seperti Xiang Yuan, orang biasa tidak bisa mengatasinya. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan pekerjaan orang tuanya dan menurutnya Xiang Yuan orang kaya karena tas yang dibawanya edisi terbatas. Mendengar itu Yin Yin bilang palsu dan menceritakan kejadian hari ini saat membeli kopi kecil dengan memakai kartu kredit dan ternyata kartu kreditnya meledak dan intinya tidak ada hasil. Terus dari mana dia mendapatkan uang untuk mentraktir kalian makan Xiao Daiji dan mungkin itu cara agar kalian bisa menemaninya lembur. Kemudian Su Yuanxi berpamitan pergi dan beralasan ada urusan. Xiang Yuan dan Zhang Jun masih lembur dan terlihat Xiang Yuan kerepotan hingga Zhang Jun sampai ketiduran dan Xiang Yuan membangunkannya menyuruhnya pulang duluan. 程俊，先回去吧。 Zhang Jun mengirim pesan ke Su Yanxi kalau izin pulang dan Xiang Yuan masih lembur. It's beautiful love.
Su Yanxi kembali ke ruangannya dan Xiang Yuan mengira dia akan membantunya namun dia hanya mengambil barang yang tertinggal dan membuat Xiang Yuan kesal. Keesokan harinya Xiang Yuan ke ruangan direktur memberikan surat izin tidak masuk Zhang Jun yang lembur sampai jam 12 malam, dan di sana juga Atsu Yanxi juga memberikan surat izin Gao Leng dan yang lainnya karena terlalu banyak minum. Saat mereka berdua berada di lift, Xiang Yuan mengatakan kalau menganggap dia sebagai ketua tim sudah mati dan tidak peduli seberapa gilanya tim Su Yanxi tapi jangan membawa orang-orangnya dengan nada marah. Chen Su yang sempat mendengarnya bertanya apakah putri kecil marah dan Su Yanxi menjawab bukankah kau bilang kalau dia sudah dihadapi dan langsung menyusulnya. Xiang Yuan menarik baju Gao Leng yang sedang main game dan membawanya ke ruang rapat. Xiang Yuan kesal kenapa tidak ada yang peduli dengan masalah Ming Xiong. Su Yanxi juga tidak peduli dan Gao Leng langsung mengatakan kalau tentang masalah Ming Xiong mungkin Xiang Yuan banyak yang tidak tahu dan memberitahu kalau itu bukan masalah modul sinyal namun uang yang diberikan hanya cukup nilai B dan terus mengatakan nilai A dan mereka membuktikan bahwa ada sesuatu yang aneh di dalamnya dan jelas-jelas ada orang yang bersekongkol hingga akhirnya perusahaan yang mengambil uangnya dan menyalahkan departemen teknis. Gao Leng juga bilang tidak mungkin Direktur Li dan Li Qin tidak bisa tahu dan semua orang memanggil Li Yongbao dengan harimau berwajah tersenyum sedangkan Li Qin dengan siluman durian, bau dan banyak duri. Xiang Yuan lalu mencari presidir Huang Qiming dan sudah satu mobil dengannya dan memanggilnya. Huang Qiming terkejut karena dia tidak tahu kapan naik dan menyalahkan sopirnya. Xiang Yuan membohongi sopirnya dengan menunjukkan foto yang sudah diedit bersamanya dan mengaku putrinya. Huang Qiming bertanya siapa kau sebenarnya dan Xiang Yuan memperkenalkan diri kalau dia asisten Su Yanxi dan keperluannya adalah ingin membicarakan modul pemrosesan sinyal karena setiap meneleponnya selalu ditutup dan akhirnya dengan cara ini bisa bertemu. Kemudian Huang Qiming mengajaknya ke suatu tempat dan langsung bertanya sudah berapa lama bekerja. Saat Xiang Yuan memberitahunya kalau belum lama masih 1 bulan, Huang Qiming dengan tersenyum mengatakan belum 1 bulan sudah menghalanginya dan bilang kalau kau yang berani atau Su Yanxi yang tidak ingin bekerja lagi. Kemudian salah satu teman Yin Yin memberitahunya kalau melihat Xiang Yuan dan Huang Qiming di ruang sebelah dan bersenang-senang. Mendengar itu Yin Yin yang tahu kalau Huang Qiming adalah pria tua yang mesum beranggapan kalau Xiang Yuan menjadikannya jalan pintas dan memanfaatkannya dan mereka berpikir kenapa bisa masuk dengan mudah ke departemen teknis, selama bertahun-tahun tidak ada orang dan kemudian bisa sejajar dengan Su Yanxi. Su Yanxi yang tidak melihat Xiang Yuan di kantor bertanya ke Zhang Jun dan dia memberitahu kalau sedang mencari Huang Qiming.